Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak Pomalingo, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN 1 Minjeta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, Kamis 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu membuat video praktek pembelajaran real pada kelas 5 dengan materi pokok indahnya bulan Ramadan. Untuk mengefektifkan waktu, selamat menyaksikan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Iya, alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini Pak Guru melihat kalian semangat, itu menandakan kalian siap untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa Allah mempertemukan kembali kita di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pelajaran. Nah, Pak Guru mau minta dulu satu orang untuk pimpin doa. Siapa yang bersedia? Adim. Atau Adim ketua kelas kan? Oke, Adim dipersilakan untuk pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Iya, alhamdulillah. Terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa. Nah, anak-anak, Pak Guru mau cek kehadiran terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tiwi. Tiwi. Kenapa Tiwi tidak hadir? Sakit. Siapa yang dapat kabar kalau Tiwi sakit? Yaya. Nah, baik, kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan Tiwi segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya bisa kembali bersama-sama dengan kita. Nah, baik anak-anak. Sebelumnya juga Pak Guru minta untuk merapikan tempat duduk kalian. Dirapikan. Oke, anak-anak. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang apa? Oke, ketika bumi berhenti berputar. Maksudnya apa ketika bumi berhenti berputar? Iya, berarti hari kiamat. Nah, hari kiamat itu ada berapa macam? Oke. Apa saja? Iya, ternyata masih ingat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Kiamat sugro itu kiamat apa? Ada yang tahu? Oke, kiamat kecil. Siapa yang bisa menjelaskan sedikit? Oke, Rafki, dipersilakan. Kiamat kecil kiamat sugro adalah kiamat kecil yang hancurnya
alam di sekitar kita, misalnya gunung Gunung meletus, gempa ke bumi. tsunami, air bah, dan banjir. Iya, tepuk tangan untuk Rafki. Kiamat kubro. Siapa yang bisa? Oke, Fatimah. Dipersilakan Fatimah. Seperti matahari, bumi, dan planet-planet. Oke. Itu ada yang bisa tambahkan atau pengertiannya cuma itu? Cuman itu. Oke, tepuk tangan untuk Fatimah. Ya, jadi kiamat itu ada dua. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat kecil atau kiamat besar. Ya, alhamdulillah ternyata kalian masih mengingat materi atau pembelajaran yang sudah Pak Guru sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Baik. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bulan Ramadan yang indah atau indahnya bulan Ramadan. Sebelum kita lanjut ke materi, Pak Guru akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Oke. Iya. Tujuan pembelajaran dari tempat duduk kalian ini terbaca? Terbaca. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengkaji materi dan melihat tayangan video, peserta didik dapat mengetahui kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam dengan benar. Dan melihat tayangan video, peserta didik dapat menunjukkan sikap sabar dan pengendalian diri sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan dengan baik dan sempurna. Kemudian yang ketiga, setelah mengkaji materi dan melihat tayangan video, peserta didik dapat menganalisis hikmah puasa yang dapat membentuk akhlak mulia dengan tepat. Kemudian yang terakhir, setelah mengkaji materi dan melihat tayangan video, peserta didik dapat menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu, Pak Guru langsung saja ke materi. Oke. Nah, puasa di bulan Ramadan atau Ramadan. Terlebih dahulu kita harus mengetahui, nah, apa itu puasa? Ada yang bisa? Apa itu puasa? Artinya, puasa adalah bahasa Arab. Iya, tepuk tangan untuk Rahul, sudah berusaha untuk menjawab. Nah, jadi puasa, nah kan di bulan Ramadan itu identik dengan berpuasa. Kalau tidak berpuasa berarti kita tidak berada di bulan Ramadan. Nah, puasa itu hanya berada di bulan Ramadan. Ini puasa wajib. Di bulan-bulan lain ada puasa, tapi puasa sunnah. Tapi untuk puasa wajib di bulan Ramadan. Nah, puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau syam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Nah, jadi puasa itu adalah dalam bahasa Arab siam atau saum, yang artinya menahan diri dari makan, minum, dan nafsu, serta berkata yang kurang baik. Nah, berarti itu puasa. Secara istilah, nah, puasa artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, tadi itu secara bahasa yang Pak Guru sampaikan itu hal-hal yang membatalkan puasa. Makan, minum, dan nafsu. Itu hal yang membatalkan puasa. Secara istilah adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, terbit fajar itu pada saat kapan? Iya, semua menjelang subuh. Kalau terbenam matahari? Menjelang maghrib. Berarti kita berpuasa dianjurkan untuk menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu mulai dari sebelum subuh sampai maghrib. Nah, ada sini yang bisa puasa full? Sudah.
Atau masih setengah hari? Rasanya nggak full. Sudah puasa full? Wah, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua kalau sudah puasa full. Baik. Nah, puasa itu pun ada syarat-syaratnya. Jadi bukan cuma sembarang menahan lapar dan haus. Agar dia menilai pahala, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, berakal sehat. Kemudian, balik atau dewasa. Syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, kuat berpuasa. Itu syarat wajib puasa. Nah, yang kedua, syarat sah puasa. Apa saja? Yang pertama, Islam. Nah, Islam. Yang kedua, berakal. Tadi sudah Pak Guru sampaikan, berakal. Jadi tidak gila. Nah, seperti itu. Atau memiliki pengetahuan yang bagus. Mumayyiz atau tamyiz. Apa ini? Mumayyiz atau tamyiz? Apa? Nggak tahu? Jadi mumayyiz atau tamyiz adalah dia dapat membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, itu syaratnya. Kemudian yang keempat adalah suci dari haid bagi refleksi terlebih dahulu. Angkat tangan. Satukan tangan. Oke. Tarik ke atas sekuat-kuatnya. Lepaskan. Bagaimana perasaan? Enak. Lanjut. Masih semangat? Kalau Pak Guru sapa dengan selamat pagi. Pagi. Bisa? Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Iya. Semangat, iya harus tetap semangat. Wah, tetap semangat luar biasa. Baik. Selanjutnya, oke. Rukun puasa. Nah, rukun puasa. Pertama, berniat. Nah, harus berniat. Kemudian, kedua, menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian, hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini penting. Ini penting. Ini yang penting kita ketahui. Nah, agar supaya kita bisa ketika berpuasa kita hati-hati, jangan sampai puasa kita batal dan pada akhirnya sia-sia, tidak bernilai pahala. Nah, yang membatalkan puasa, makan atau minum dengan sengaja. Jelas ketika kita berpuasa terus makan, minum sengaja, batal. Muntah dengan sengaja. Ketiga, datang bulan atau haid atau melahirkan. Nah, itu batal. Pak Guru sampaikan tadi, langsung batal puasanya. Ketika puasa terus dapat haid. Nah, langsung batal. Kemudian murtad. Nah, keluar dari agama Islam. Nah, itu batal puasanya. Baik. Kemudian hal-hal yang merusak pahala puasa. Puasanya tetap sah. Puasanya tetap diterima, tetapi pahala puasanya berkurang. Jadi tidak full. Nah, apa saja hal-hal yang merusak pahala puasa? Apabila seorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contoh perbuatan tercela adalah berdusta. Sementara puasa jangan berdusta. Puasa tetap sah, tapi pahalanya berkurang. Kemudian menghina, ini yang biasa menghina. Jangan sampai menghina. Pahala puasanya tetap sah, tetapi pahalanya berkurang. Menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar. Nah, itu hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Nah, setelah ini Pak Guru akan tampilkan video masih berkaitan dengan indahnya bulan Ramadan. Nah, Pak Guru mengharap kalian bisa memperhatikan video yang akan Pak Guru tampilkan agar supaya bisa menambah wawasan atau memperkuat materi yang sudah Pak Guru sampaikan tadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang pelajaran keempat materi Quran bersama bulan Ramadan yang mulia.
Puasa di bulan Ramadan. Puasa dalam bahasa Arab disebut shaum atau siam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang kurang bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niatan beberapa syarat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam Quran Surat Al-Baqarah tadi, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa dan telah menjanjikan bagi orang yang puasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Takwa ialah melakukan sebagian Allah dan menghindari semua larangannya. Ketentuan puasa. Puasa Ramadan memiliki ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dengan seksama agar puasa kita sah dan diterima oleh Allah. Ketentuan puasa meliputi syarat wajib orang yang tidak mampu puasa. Caranya memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana dia tidak puasa. Artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah. Yang pertama adalah Islam, berakal, humanis atau tamis, atau cerdas dan dapat meninggalkan akal yang baik dan buruk. Suci dari baik bagi wanita dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, seperti bulan Ramadan. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga hari Rasyid, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah niat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Niat yang bisa kita ucapkan nawaitu shoma ghadi al-adami fardhu syahri Ramadan hadhihi sanati Alhamdulillahi ta'ala. Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Rukun yang kedua adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari fajar hingga terbenam. Baik, tadi sudah cukup banyak yang Pak Guru sampaikan berkaitan dengan bulan Ramadan yang indah. Materi yang Raul, posisi duduk diperbaiki. Kemudian tadi sudah Pak Guru tampilkan juga video sebagai menambah wawasan atau pengetahuan kalian berkaitan dengan bulan Ramadan yang indah. Tadi sudah cukup banyak. Nah, kali ini kita akan membentuk kelompok. Sebanyak 3 kelompok. Nah, tadi kan di awal juga Pak Guru sudah tentukan kelompok-kelompok atau anggota kelompok di masing-masing kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok itu Pak Guru akan beri tugas. Kemudian tugas itu dikerjakan oleh setiap kelompok. Nah, setelah itu perwakilan 2 orang dari masing-masing kelompok itu bertamu ke kelompok lain. Tujuannya untuk apa? Mencari informasi tambahan berkaitan dengan tugas yang dikerjakan oleh kelompok lain. Nah, dan ada 2 orang yang stay atau tetap di kelompoknya. Tugasnya apa? Untuk menulis informasi atau mencatat informasi yang diberikan oleh kelompok lain. Nah, jadi ada istilahnya ada tamu dan ada tuan rumah. Misalnya, Pak Urus contoh. Kelompok 1. 2 orang itu bertamu ke kelompok 2. Nah, kemudian kelompok 2. 2 orang bertamu ke kelompok 3.
dan kelompok 3, 2 orang bertamu ke kelompok 1. Nah, sekarang anggota yang tinggal di masing-masing kelompok itu tugasnya apa? Tugasnya mencatat informasi dari kelompok lain yang bertamu. Nah, setelah itu kemudian dipresentasikan dari masing-masing kelompok. Oke, sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Baik, sekarang dipersilakan untuk membentuk kelompok. Oke. Ya. Baik anak-anak, sudah membentuk kelompok sesuai dengan yang Pak Guru tentukan tadi? Sudah. Yang kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, baik. Nah, Pak Guru akan memberikan tugas pada masing-masing kelompok. Tadi sudah Pak Guru sampaikan sedikit. Nah, jadi Pak Guru ulangi. Nah, di masing-masing kelompok mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan. Kemudian setelah itu perwakilan 2 orang untuk masing-masing kelompok bertamu ke kelompok lain. Ananda Rafki, posisi duduknya diperbaiki. Oke. 2 kelompok yang ditugaskan oleh masing-masing kelompok bertamu ke kelompok lain. Kemudian anggota kelompok yang tinggal itu mencatat informasi yang diberikan oleh kelompok lain. Oke, sampai di sini paham? Apa yang harus dikerjakan, paham kan? Ya, baik. Untuk kelompok 1, tugasnya adalah mencari syarat wajib puasa, kemudian syarat sah puasa, dan rukun puasa. Itu untuk kelompok 1. Yang mana kelompok 1? Nah. Untuk kelompok 2, tugasnya adalah memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Nah, nanti Pak Guru berikan buku juga sebagai bahan untuk kalian mencari informasi. Kelompok 3. Kelompok 3 tugasnya adalah manfaat puasa pada bulan Ramadan. Oke, ini kelompok 3. Silakan. Pak Guru beri waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan. Oke. Dipersilakan. Baik, ini kelompok berapa? 1. Siapa yang jadi ketua kelas? Ketua kelompok? Oke, Diva. 2 orang yang mau berkunjung atau bertamu ke kelompok lain siapa? Rahul dengan Mesya. Oke, berarti siapa? Jehan dengan Nesya sama Adim. Itu tugasnya mencatat informasi yang ada dari kelompok lain. Oke, tetap semangat. Silakan kerjakan tugas yang sudah Pak Guru berikan. Di sini kelompok 2. Siapa yang ketua kelompok? Ya. Kemudian yang 2 orang berkunjung ke kelompok lain siapa? Yaya dengan Fatimah. Berarti ketua kelompok juga dengan Fatimah. Berarti yang tinggal siapa? Nesya, Cika dengan Ridho. Nah, berarti bertugas untuk mencatat informasi dari kelompok lain. Oke, tetap semangat. Oke, silakan. Ini buku dibuka. Ini kelompok 3. Siapa yang ketua kelompok? Ningsih. Siapa yang 2 orang berkunjung ke kelompok lain? Sila dengan Eka. Kemudian yang tinggal berarti Rafki dengan Kayla. Nah, bertugas untuk mencatat informasi yang diberikan oleh kelompok lain. Oke. Nah, sampai di mana tadi? Kerjakan tugas yang sudah Pak Guru berikan.
Baik. Nah, waktunya selesai. Sekarang tadi kelompok 3 yang bertamu ke kelompok 1. Sekarang pindah. Kelompok 3 bertamu ke kelompok 2. Kemudian kelompok 1 yang bertamu ke kelompok 2 pindah bertamu ke kelompok 3. Dan kelompok 2 yang bertamu di kelompok 3 pindah bertamu ke kelompok 1. Oke, dipersilakan untuk bertamu di kelompok yang sudah Pak Guru tentukan tadi. Kelompok 3 di sini, kelompok 3. Kelompok 3 sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 1. Kelompok 1 di kelompok 3. Oke. Nah, sini. Oke, sekarang silakan saling memberikan informasi dan mencatat informasi yang diberikan oleh kelompok tamu. Oke, dipersilakan. Materi dari kelompok 1 adalah materi di bulan Ramadan. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau syam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan. Dari kelompok 2 kemudian memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Oke, waktunya selesai. Sekarang silakan kembali ke kelompok masing-masing untuk mempresentasikan informasi yang sudah didapatkan oleh kelompok yang lain. Oke, dipersilakan untuk kembali ke kelompok masing-masing. Kelompok 1 silakan kembali ke kelompok 1, kelompok 2 kembali ke kelompok 2, dan kelompok 3 silakan kembali ke kelompok 3. Baik, sudah kembali ke kelompok masing-masing? Kelompok 1 mana angkat tangan? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Nah, baik, sebelum kita mempresentasikan hasil temuan, Pak Guru mau kasih satu games terlebih dahulu agar supaya tidak mengantuk atau bisa kembali konsentrasi. Nah, perhatikan sini dulu. Gamenya adalah gajah dan semut. Nah, sudah. Oke, kalau yang belum tahu, permainan ini, games ini cukup menarik. Perhatikan Pak Guru. Gajah dan semut. Kalau gajah ukurannya bagaimana? Semut? Nah, kalau pakai gerakan gajah bagaimana? Besar. Semut? Kecil. Nah, sekarang Pak Guru rubah. Kalau Pak Guru sebutkan gajah, berarti kecil. Kalau Pak Guru sebutkan semut, berarti besar. Oke. Konsentrasi. Gajah. Gajah kecil. Besar. Tapi gerakannya ada dirubah. Besar. Kalau semut kecil. Oke, kita coba sekali lagi. Gajah. Semut. Dipercepat ya. Gajah. Gajah besar. Oke, supaya lebih menarik, yang salah kita kasih, Pak Guru kasih. Supaya lebih menarik, yang salah bagaimana kalau dikasih sanksi? Boleh? Dikasih sanksi atau dikasih hukuman kalau yang salah? Boleh? Agar supaya bisa lebih konsentrasi. Oke. Baik.
Ini masih uji coba. Semut. Kecil. Gajah besar. Oke, uji coba yang kedua. Gajah. Semut. Oke, sekarang sudah masuk kepada gamesnya. Yang salah, Pak Guru kasih sanksi atau kasih hukuman. Konsentrasi. Gajah. Rata-rata salah. Kalau gajah berarti besar. Semut kecil. Ulang. Semut. Semut. Gajah. Iya, ternyata masih banyak yang salah. Namun tidak apa-apa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik. Tadi sudah saling bertukar informasi. Masing-masing kelompok sudah berkunjung ke kelompok lain untuk mendapatkan informasi terkait materi yang ditugaskan oleh kelompok lain. Nah, sekarang waktunya untuk mempresentasi. Jadi dimulai dari kelompok 1 untuk menyampaikan informasi yang didapat atau materi yang didapat dari kelompok lain. Dipersilakan untuk kelompok 1. Informasi yang kami dapatkan dari kelompok 2, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, salat tarawih berjamaah di malam hari setelah salat Isya, tadarus Al-Quran, memperbanyak sedekah. Oke, kemudian Informasi yang kami dapatkan dari kelompok 3 adalah manfaat puasa Ramadan. A. Ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih kejujuran, menanamkan rasa kasih sayang. Sehat jasmani dan rohani, melatih kesabaran, pengendalian diri. oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, dipersilakan. Informasi yang kami dapat dari kelompok 1 adalah materi puasa di bulan Ramadan. Puasa dalam bahasa Arab Yang lain disebut tenang, ya. syaum atau siam, artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Apabila ketentuan tersebut dapat dipenuhi, puasa seseorang dapat memberi manfaat dan pasti memperoleh predikat takwa. Oke, selanjutnya. Itu tadi dari kelompok berapa? 2. Oke, kelompok Satu. 1. Oke, sekarang berarti dari kelompok 3. Saya mendapatkan informasi dari kelompok 3. Manfaat puasa Ramadan. A. Ungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih kejujuran, menanam rasa kasih sayang, sehat jasmani dan rohani, melatih kesabaran, pengendalian diri. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oh. Sekarang kita ke kelompok 3. Oke. Dipersilakan siapa yang mempresentasi? Ini Ayo. Informasi yang kami dapat di kelompok 2 adalah memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, salat tarawih berjamaah di malam hari setelah salat Isya, tadarus Al-Quran, memperbanyak sedekah. Oke, selanjutnya yang diperoleh dari kelompok 1. yang kami dapat dari kelompok 1 adalah puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam, artinya menahan diri dari segala sesuatu
seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipenuhi, puasa seseorang dapat memberi manfaat dan pasti memperoleh predikat takwa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Demikian tadi presentasi yang sudah dilakukan dari masing-masing kelompok. Nah, sudah cukup bagus, berarti tadi informasinya sudah cukup banyak yang diperoleh. Jadi Pak Guru harap dari materi-materi yang sudah diperoleh atau dari informasi yang sudah diperoleh itu bisa menambah wawasan kalian atau pengetahuan kalian berkaitan dengan indahnya bulan Ramadan. Kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Yang bisa kita simpulkan pada pertemuan kali ini apa saja? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ada yang bisa? Oke, kalau begitu Pak Guru simpulkan saja. Ya, jadi pada pertemuan kali ini berkaitan dengan indahnya bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan itu identik dengan bulan puasa. Nah, jadi ibadah yang paling utama pada bulan Ramadan adalah berpuasa. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Guru syarat-syarat puasa, rukun puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian ada juga amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih berjamaah setelah sholat isya, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, dan memperbanyak sedekah. Sebenarnya banyak juga hal yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan yang dapat meningkatkan pahala kita. Nah, anak-anak, Pak Guru sudah membuat satu evaluasi pembelajaran. Itu nanti Pak Guru kirimkan ke WA, ke masing-masing WA kalian dalam bentuk kuis. Nah, jadi Pak Guru akan kirim link di WA kalian. Link tersebut silakan kalian klik dan kerjakan evaluasi pembelajaran atau penilaian yang sudah kita laksanakan dari awal tadi sampai pada saat ini. Nah, jadi itu dikerjakan di rumah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Pak Guru harap pembelajaran kita pada kali ini bisa bermanfaat dan bernilai pahala dan bisa kita gunakan di kemudian hari. Nah, Pak Guru akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.